rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat bergabung dalam pelatihan ini dengan sehat walafiat. Terima kasih kepada Abang dan semua teman-teman IC Feeders yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung dalam pelatihan kepenulisan IC Feed yang kedua, yaitu berjudul Kajian Literatur dan Studi Pustaka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elsie Putioba, mahasiswi jurusan Business Administration tahun keempat yang akan mendampingi pelatihan pada sore ini. Untuk memulai acara pelatihan yang kedua ini, dimohon kepada Saudara Dava menyampaikan sambutan selaku Ketua Pelaksana. Kepada Saudara Dava, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita udah masuk ke fase kedua untuk pelatihan kepenulisan ini yang berjudul Kajian Literasi dan Daftar Pustaka yang insya Allah akan dibawakan oleh Bang Haikal Adha Al-Ghifari yang kebetulan juga mengambil jenjang S2 di IUM ini. Semoga dengan adanya proker ini bisa membantu teman-teman pengurus ICFIT semua uh, agar bisa membantu teman-teman semua dalam mengerjakan sebuah artikel dan lainnya. Mungkin itu aja sih. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selanjutnya langsung saja saya perkenalkan pembicara kita, yaitu Bang Haikal Adha. Bang Haikal Adha sendiri merupakan mahasiswa postgraduate jurusan Human Sciences in Communication yang juga mengambil degree di IUM dengan jurusan yang sama. Bang Haikal Adha sendiri juga telah berhasil menerbitkan lebih dari 5 akademik artikel di Scopus dan juga Google Scholars. Kepada teman-teman yang bergabung untuk dimohon untuk mempersiapkan laptopnya karena nanti akan dibimbing secara praktikal langsung oleh Bang Haikal. Untuk mempersingkat waktu, kita sambut saja pembicara kita pada sore hari ini, Bang Haikal Adha. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman ICFIT, Mas Ganjar, Dava, Elsie, ada Dina, ada Faza, Hafizul, ada siapa yang megang ICFIT, Ilham ya. Terima kasih semuanya telah hadir di sini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Amma ba'du, kita sudah bisa belajar di sini bareng-bareng dan saya di sini akan cuman sekedar sharing aja bagaimana cara saya membuat literature review. Karena pertama kali waktu saya dengar kata literature review itu pasti tertujunya ke ke research, ke membuat riset atau penelitian, tapi ternyata enggak cuma itu. Ternyata kalau kita sudah terbiasa lah membuat literature review, itu skill itu bisa digunakan untuk menulis motivation letter beasiswa, bisa juga untuk menulis artikel di koran, artikel di majalah, artikel di kanal online, bisa juga skill literature review itu untuk menulis cerita bisa, dan bahkan untuk membuat konten bisa. Jadi ini adalah skill yang cukup bermanfaat untuk saya karena saya udah otak-atik coba-coba beberapa, dan insya Allah saya akan sharing yang cara yang paling cepat lah untuk membuat literature review di sini. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit share screen karena pertama saya akan sharing tentang literature review itu sendiri secara teori dikit aja, nanti kita langsung ke praktek biar biar praktikal lah, biar setelah sesi ini kita bisa tahu gimana sih bukan cara yang benar juga, cara Haikal membuat literature review itu. Mungkin itu aja, cuman sharing aja. Aku coba share screen ya di sini. Aku coba share bentar. Nah ya, oh ini. Oh,
Oke, sudah kelihatankah screen-nya? Udah Bang. Kelihatan Bang. Kelihatan ya? Oke, siap-siap. Ini kelihatan full screen nggak? Kelihatan full screen atau patah atau ada masih kelihatan di atas ada tab-tabnya atau full screen? Masih kelihatan di atasnya Bang. Masih kelihatan. Oh ya udah nggak apalah. Ini lagi nyoba-nyoba aplikasi baru juga. BTW namanya tome.app. Ini enak banget buat bikin presentasi. Nanti mungkin sesi lain lah pakai ini enak banget. Pakai AI soalnya. Oke. Jadi the art of literature tips and trick. Jadi saya di sini cuma ngasih tips and trick aja di sini. Terus ya seperti yang saya jelasin tadi bahwa literature review itu adalah bagian dari research. Ini kalau teman-teman bisa lihat slide saya berubah nggak ya di sini? Masih di judul atau sudah di introduction? Udah masuk introduction Bang. Oke, sip. Jadi ini adalah cara saya untuk menulis research secara apa ya? Cara saya organizing research lah, step by stepnya. Jadi pertama saya cari judul, habis itu langsung ke research question, habis itu ke problem statement, significance-nya, literature review yang akan kita bahas, metodologi, finding, discussion, conclusion. Mungkin ini sedikit praktikal atau pragmatis ya, karena harusnya secara yang sering saya pelajari, saya baca literature review itu pertama kali Kak, yang harus kita lakuin, karena kita harus baca-baca dulu kan. Tapi kalau misalnya kita ngerjain FYP atau ada publikasi pengen cepet, jadi cara praktisnya cari judul dulu, habis cari judul baru cari pertanyaan penelitiannya, research question, baru masalahnya dicari-cari, signifikan literature review. Kalau sudah sampai literature review, ini kita masih fleksibel, masih bisa merubah research question-nya, masih bisa dirubah, problem statement-nya dirubah. Karena literature review itu istilahnya kita mencari tahu apa yang udah ditulis orang-orang dulu, peneliti-peneliti terdahulu. Misalnya kita mau nulis tentang peran gula dalam membuat es teh manis. Nah, peran gula dalam membuat rasa es teh yang enak, gitu kan? Emang beneran nggak sih gula itu bikin es teh enak? Nah, terus habis itu kita ceklah siapa yang pernah nulis itu. Ternyata ada yang bilang, oh gula itu diminum, gula dimasukin teh, dimasukin es teh rasanya enak kalau misalnya diminum panas-panas. Oh, ada si A bilang ini nih. Tapi si B ada juga yang bilang, oh sebenarnya gula itu nggak berpengaruh banyak buat es teh. Kadang-kadang malah nggak kerasa. Nah, lebih enak dikasih susu. Oh, ini malah dikasih susu. Jadi peran gula akan jadi signifikan kalau ada susu. Berarti kalau yang bilang gula aja yang membuat es teh enak, itu salah menurut penulis B tadi. Nah, kayak gitu contohnya literature review. Jadi kita tahu orang yang pernah meneliti hal-hal yang serupa itu hasilnya apa. Itu untuk introduction. Habis itu yang kedua tadi definisinya literature review. Itu ada 3, identifying, analyzing, sama synthesizing. Identifying ya kita tahu kira-kira apa paper yang harus kita cari yang berkaitan dengan judul kita. Habis itu yang kedua analyzing. Analyzing itu kita memilah-milah. Memilah-milah gimana, mana yang cocok, mana yang nggak cocok. Biasanya aku langsung baca abstraknya aja. Langsung baca abstraknya, ini cocok nggak? Oh cocok, masukin. Nggak cocok, cari yang lain. Kayak gitu. Terus habis itu synthesizing. Synthesizing itu berarti kita satuin antara yang cocok sama nggak cocok. Misalnya gini, analyzing itu kan kita memisahkan yang cocok sama nggak cocok. Nah, synthesizing itu kita lihat nih, yang nggak cocok nih kira-kira bisa disambungin nggak? Kira-kira ada manfaat nggak untuk disambungin? Kayak gitu. Bisa juga analyzing itu memisahkan antara persamaan dan perbedaannya. Persamaan dan perbedaan peneliti terdahulu dalam meneliti satu kasus. Misalnya tadi kasus yang sama lah, nasi goreng lah. Ada yang bilang nasi goreng itu enak. Tapi peneliti sebelumnya ada yang bilang, oh nasi goreng itu enak kalau pakai ayam. Oh berarti masih konklusinya masih bisa nasi goreng itu enak. Ternyata sebelumnya lagi ada yang bilang nasi goreng itu enak kalau pakai daging. Wah berarti pakai ayam belum tentu enak, pakai daging. Nah bisa kita lihat konteksnya. Peneliti yang bilang nasi goreng enak pakai ayam tuh dia orang mana, masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, sama yang tadi pakai daging, yang bilang nasi goreng enak pakai daging itu apa, kenapa dia bisa bilang kayak gitu. Nah setelah kita sambungin, oh ternyata nasi goreng ayam itu, ternyata yang bilang nasi goreng enak kalau pakai ayam itu ternyata dia kerjanya di KFC, jadi tiap hari makan ayam, jadi ngerasa ayam itu cocok gitu. Atau kalau yang daging, oh ternyata dia itu
apa ya, nasi goreng enak pakai daging karena dia sukanya makan steak daging gitu. Nah, akhirnya disambungin, oh menurut peneliti A bahwa nasi goreng enak pakai ayam, tapi pandangan dia sedikit bias karena dia kerja di KFC dan dia belum pernah merasakan sapi. Nah, itu pandangan kita sendiri. Itu gimana kita kasih komen ke literature review. Kayak gitu. Sama juga halnya tentang yang nulis nasi goreng enak kalau pakai sapi. Nah, detailnya di sini. Nah, kita pernah baca satu paper. Misalnya apa ya, langsung ke contoh konkret. Misalnya di ilmu saja, di ilmu komunikasi bahwa framing itu, saya melihat tentang framing ya. Framing itu adalah salience of picture. Jadi emphasis. Jadi kita apa ya, media itu membuat sesuatu itu seakan-akan penting. Ya walaupun kita nggak tahu itu penting beneran atau enggak. Kayak misalnya ya sesuatu yang muncul di lambe turah atau di apa kalau di Malaysia tuh board of bus, atau misalnya apalagi media-media narasi atau US Feed mungkin kalau ada follow IG, itu seakan-akan hal yang penting dan banyak yang ngomongin hal itu. Tapi kita belum tentu apakah berita itu untuk nutupin satu isu atau berita itu emang benar-benar penting. Nah, itu namanya, itu di kayak ilmuwan komunikasi namanya framing. Nah, ada yang bilang framing itu untuk menggiring opini. Ada juga yang bilang, peneliti A bilang framing menggiring opini, peneliti B framing itu untuk mensukseskan policy pemerintah. Ada dua hal yang berbeda ini. Nah, kalau misalnya kita pakai yang pertama, comparing studies, kita compare-nya gimana? Compare kita lihat ke riset objektifnya dua penelitian itu dulu. Dilihat, oh ternyata perbedaannya ini, persamaannya ini, kita tulis. Jadi kita cari perbedaan, persamaan. Simpelnya itulah untuk comparing studies. Habis itu yang kedua, explaining key concept. Jadi ketika ada dua tujuan framing ini, key conceptnya adalah framing itu aslinya sama. Yang penting intinya membuat berita itu seakan-akan salience atau berita itu seakan-akan fokus ke satu isu. Tapi ketika dilihat tujuannya bisa banyak tujuan. Nah, itu explaining key concept. Ada banyak apa yang bisa kita olah dalam satu paper, ada yang apa yang bisa kita buat. Jadi literature review itu bukan semata-mata kita copy paste, paraphrase, habis itu kita tambahin lagi rujukan lain, copy paste, paraphrase, kita tambahin tujuan lain, bukan semata-mata kayak gitu karena bosan dibacanya kalau kayak gitu. Jadi bisa kita copy paste, paraphrase, habis itu kita kasih komen kita tentang tulisan itu. Habis itu sambungin ke tulisan yang lain. Nanti di praktek kita akan lebih jelas ya. Ini contohnya. Nah, ini organizing your literature review, karena biasanya kalau kita baca literature review itu ada apa namanya subjudulnya, ya kan? Ada subjudul. Nah, di subjudul itu kita bisa organize sesuai apa yang kita mau, kayak chronological. Misalnya kita mau organize dari jurnal yang tahun 90 sampai tahun 2000. Ini habis itu yang kedua jurnal tahun 2000 sampai 2005. 2005 2010 kita organize subtitlenya berdasarkan kronologi. Habis itu yang kedua ada tematik. Ini yang biasa saya lakukan, pakai tematik sesuai tema. Kayak misalnya yang bab pertama tentang apa sejarah media, yang kedua tentang medianya, ketiga tentang peran framing, kayak gitu tematik. Terus habis itu yang ketiga metodologi. Jadi kita organize paper berdasarkan metodologi yang berbeda. Misalnya yang pertama metodologinya kualitatif. Habis itu yang kedua subjudul kedua kuanti, yang ketiga mixed mode. Kita apa ya organizingnya, penempatannya itu beda-beda di situ. Habis itu yang keempat berdasarkan research question atau research objektif. Jadi ini kita langsung menjawab research question ya. Yang saya tahu literature review itu menjawab research question kita dengan penelitian terdahulu. Misalnya kita bertanya bahwa apa sih yang membuat nasi goreng itu enak menurut orang Melayu. Nah terus habis itu kita baca penelitian terdahulu, langsung kita jawab, oh ternyata orang Melayu dulu, orang Melayu di Kampung Baru itu bilang nasi goreng itu enak kalau misalnya pakai ayam. Oh ternyata orang Melayu di mana di Batu Cave itu enak kalau pakai kambing. Nah kita urutkan berdasarkan research question. Itu research question 1. Misalnya research question 2-nya
kira-kira apa bumbu yang sering dipakai untuk membuat nasi goreng enak? Nah, jadi pertama kita tulis research question-nya, bawahnya jawaban pakai research review, research question-nya jawaban pakai research review. Tapi research question-nya diganti jadi statement atau research objektif, jadiin subjudul. Nah, ini adalah berbagai cara agar kita untuk membuat research review di sini. Itu sih. Terus oke, ini untuk teorinya. Sampai sini ada yang bertanya? Gimana untuk teorinya? Atau mungkin ada yang belum paham atau ada yang ditanyakan sebelum kita ke praktek? Oke. Bentar, buka Zoom. Nggak ada pertanyaan untuk apa namanya? Untuk teori? Oke ya. Jadi kita langsung ke praktek aja. Gimana Elsie? Langsung praktek atau gimana ini? Kita tunggu pertanyaan. Oh iya, boleh Bang, langsung ke praktek aja berhubung juga nggak ada yang mau bertanya. Oke. Sekarang misal teman-teman ada tugas, assignment, atau pengen nulis di artikel, sekarang boleh buka Google-nya. Boleh buka Google Scholars. Ini kelihatan ya slide saya Google Scholars? Kelihatan Bang. Oke. Kita buka Google Scholars sama kalau oke. Oke, sekarang sudah buka di Google Scholars. Sudah buka semua ya. Ketahuan aku stalking dosen. Oke. Oke ya. Nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau ada yang merasa susah, nanti langsung interupsi aja nggak apa-apa. Soalnya bedanya sesi rekaman sama sesi langsung, kalau langsung bisa langsung tanya. Dan aku juga bisa belajar lah, sama-sama belajar apa yang kurang dari cara ini. Misal, pertama misal kita nulis, misalnya kita udah punya judul nih. Misalnya apa ya? Apa coba kasih ide di ranah ekonomi dong. Ada yang lagi FYP atau lagi nulis assignment? Ada yang mau saya bantu di sini? Boleh tulis judulnya. Langsung kita buatin aja reviewnya. Boleh tulis di chat mungkin kalau ada di ranah ekonomi biar agak nyambung. Ada nggak? Ada nih Bang. Nggak ada ya, berarti nggak ada. Oh ya, lagi semester pendek ya. Nggak ada yang lagi nugas ya. Ekonomi hijau IKN, mantap. Bang Hafizul, oke. Saya juga baru tahu itu ekonomi. Berarti green ekonomi ya, green ekonomi ya topik besarnya ya di IKN ya. Oke, menarik. Sekarang kita cari green ekonomi dulu di Google Scholar. Kita tulis green ekonomi, kita search. Nah, ini kan muncul banyak. Tapi biasanya yang sering diminta itu jurnal-jurnal terbaru. Jadi ini bisa di since 2023. Oke toh. Jadi yang muncul habis kita klik di sini cuma 2023. Jadi green ekonomi yang baru-baru, kasusnya yang baru-baru. Jadi dosen tuh lebih suka atau reviewer lebih suka. Nah, sudah muncul, kita buka satu. Oke, ini udah muncul ya. Satu jurnalnya di abstrak. Nah, sekarang karena ini masih kosong, kita perlu yang namanya sebelum buat literature review, kita perlu yang namanya outline dulu tentang green economy. Jadi green economy itu misalnya apa ya? Outline-nya kita buat definisinya. Kayak what is green economy? Terus habis itu kita buat sebanyak apa ya? Kita buat banyak pertanyaan di sini. What is IKN? What the relationship between IKN and green economy? Terus habis itu konsep of green economy. Pokoknya buat yang banyak di sini pertanyaan. Nah, karena ini seharusnya research questions, nanti literature review harus menjawab research question. Jadi ini kita anggap research question lah, pertanyaan penelitiannya lah.
Nah, green economy. Jadi pertama, what is green economy? Oke, ini the role on green economic growth. Does industrial structure optimization and green innovation matter? Oke. Jadi, aku biasanya aku lihat pertama dari abstrak itu adalah tujuan penelitiannya. Moreover, the study explore the special spillover effect. Nah, dan findingnya, habis tujuannya finding. Jadi ini ketemu ya, tujuannya apa, habis itu findingnya apa. Ini finding sampai bawah ternyata. The study explore the special spillover effect. Misalnya aku nggak tahu apa sih special spillover effect. Google. Global overflow. Oh, oke. Atau bisa juga pakai AI, pakai BART atau ChatGPT. Itu semua sangat membantu sih untuk belajar. Aku biasa pakai BART Google, soalnya loadingnya nggak lama kayak ChatGPT. Misalnya ini. Misalnya misalkan nggak tahu, explain what is ini in the context of green economy. Make it simple. Ini cara paling enak untuk belajar sih pakai AI. Kita bisa tanya-tanya di sini. Nah, positive negative effect that the green economy active of managing activity. Oh, oke. Ini ada contohnya juga. To lower energy price. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman masih nggak paham, langsung tanya ke AI-nya aja di bagian mana yang nggak paham. Atau misalnya kita benar-benar pusing nih, nggak paham nih konsep apaan nih, paper ini tentang apa, kita bisa tulis explain to 10 years old. Ini enak banget di sini, jadi kita langsung tahu. Misalnya masih pusing nih, wah ini apaan nih, nggak paham. Nah, habis itu AI ini pinter banget langsung jelasin. Imagine you live in a town that has a lot of factories. Ini bahasanya paling simple. Jadi, nah, which makes the air water in the town. So this is a negative special spillover effect. Oh, because the pollution from the product is affecting the environment of your town. Oke, berarti special spillover effect negatif karena kotor. Simpelnya kayak gitu. Oke. Ini ada contohnya juga. Itu cara untuk belajar pakai AI. Oke. So, udah ketemu apa namanya tujuan penelitian dan hasilnya. Jadi kita copy paste juga. Kalau aku sukanya aku copy paste yang penting aja sih, yang cocok sama apa namanya pertanyaan penelitian. Di sini green economy, green economy growth represent steady growth trend. Berarti ini langsung to the point ya. Berarti belum menjawab pertanyaan pertama. Apa itu mana tadi? Apa itu green economy? Belum menjawab. Jadi ini kita taruh sini dulu aja. Siapa tahu penting kan nanti. Berarti kalau misalnya kita ingin menjawab konsep yang paling simpel berarti green economy di jurnal, ini alhamdulillah udah kebuka. Belum kebuka semua. Kita bisa green economy konsep. Tapi kalau misalnya kita cari paper yang konsep atau teori itu nggak perlu terbaru sih. Biasanya terbaru itu paper empiris. Paper empiris itu yang penelitiannya tuh selalu update. Tapi kalau ini kan konsep, jadi nggak perlu pakai ini anytime aja green economy. Nah ini ketemu kan, baru kita klik related articles. Nah ketemu semua yang mirip-mirip artikelnya, jadi kita gampang nyari papernya di sini. Green economy and related concepts and overview. Kita cari yang menjawab pertanyaan tadi. Jadi di kepala kita langsung menjawab pertanyaan kayak what is green economy? Green economy itu apa ya kira-kira? Apa ya green economy kira-kira? Baru kita cari di paper ini. Diverse concept, definition. Oke. Kayak kelamaan kan kalau baca semuanya. Jadi aku langsung pakai Ctrl F. Cari green economy. Oke, ini nggak ada yang langsung bahas definisinya. Oke, ini cuman dia bahas apa mau nulis apa. Oke, ini kan udah ada. Moreover, green economy has been widely used to address financial and climate change crisis and is essential in saving. Oke. Belum ada yang jelasin definisi
secara detail di sini. Ini emang challenge-nya ya teman-teman. Emang perlu waktu sih untuk baca literature review ini untuk menjawab pertanyaan. Tapi kalau udah menjawab pertanyaan itu enak. Oke, ini mungkin bukan definisinya, tapi bolehlah konsepnya kayak gini. Green economy dipakai untuk address financial and climate change crisis menurut UNEP, dan itu adalah essential element. Ini di copy atau sampai sini juga nggak apa-apa. However, the connection between green economy and climate mitigation still need to be explored. Nah, berarti belum diteliti lebih jauh nih. Oke, berarti kalau aku masukin ke konsepnya. Oke. Kita cari konsep yang lain. Kayak gitu aja teman-teman. Nggak gampang sih. Perlu waktu tapi. Oke, ini strateginya nggak masuk. Kita cari pakai keywordnya aja. Masih belum masuk. Coba mungkin di bawah ada definisi langsung ya. Sumber datanya paper-paper terdahulu. Ya kayak systematic literature review. Nah ini. Oke, ini muncul lagi konsep yang bisa di copy paste. Green economy, theoretical, nyambung ke environmental dan ecological economics. Bisa ditulis, di copy paste. Apa nih? Oh, oke, ChatGPT. Oke, ini cara yang normal dulu ya. Oke, kalau pakai ChatGPT, nah ini cara yang normal untuk cari review. Kalau pakai ChatGPT, jawabannya bagus juga. Nah, ini kan cara yang normal dulu. Ini udah ketemu dua konsep yang berbeda, baru kita kasih komen kita. Komen kita sesuai yang mana, komen kita sesuai yang ini. Kita mau ngapain dengan dua paper tadi, pakai ini. Mau di compare, mau di explain key konsep, trend pattern, metodologi, dan lain-lain. Nah itu cara tradisional. Tapi itu basicnya. Tapi kalau misalnya mau pakai ChatGPT bisa juga, tapi jangan langsung copy paste. Misal kita buka ChatGPT. Oke ya. Aku juga pakai ChatGPT guys untuk memahami literature review juga. Tapi misal kita tanya tentang green economy di sini. Nah, ini kan jelas. Tapi kita nggak tahu sumbernya di mana, iya kan? Dan kalau misalnya kita tulis, please use academic please cite academic paper. Itu kadang-kadang papernya ngaco. Ini nggak bisa. Oh, ini untung dia jujur ya, nggak bisa ya. Kadang-kadang kalau misalnya bisa tuh papernya ngaco. Jadi caranya gimana? Caranya kita tulis research question di sini. What is the concept of green economy? Udah muncul kan? Oh, ini banyak. Nah, kalau ada ini enak. Kalau misalnya ada poin-poin gini. Jadi kita tinggal copy paste ke Google Scholar. Kita copy paste ke Google Scholar, teman-teman. Aduh, ini kok. Lihat ini zoomku ngadangin. Nah, kita copy paste ke Google Scholar yang tadi. Kita buka Google Scholar lagi. Kita copy paste ke Google Scholar buat nyari tentang konsep yang ada di sini. Habis itu kalau udah ketemu baru kita cite. Kayak gitu caranya di ChatGPT. Jadi ChatGPT cuman untuk framework aja sih. Framework yang bisa kita buat. Kira-kira apa frameworknya, kita baca di sini. Kira-kira apa poin-poinnya, baru kita copy paste ke Google Scholar untuk cari paper yang berkaitan. Habis itu kalau ternyata ada yang sama dengan ini, kita cite. Nah, caranya cite itu kayak gimana? Caranya cite itu misalnya yang ini ya, yang ini tadi. Aku biasanya pakai aplikasi namanya Maybit.
Ini, misalnya ini ya, ini tulisan yang tadi lah. Oke, aku biasanya pakai aplikasi namanya MyBib. Boleh ditulis ini mybib.com. Itu enak banget untuk citasi. Nanti teman-teman boleh bikin akun di sini juga, mybib.com, untuk organize citasi kita. Ini agak lama, langsung aja ke yang ini. Ini aku juga lagi nulis untuk beberapa conference lah. Kita bisa tulis add citation di sini. Pertama kita pilih mau model apa, mau APA, Chicago atau mana-mana. Setelah kita pilih di sini, kita bisa add citation new project aja lah. Kita add citation, misalnya yang tadi. Misalnya kita mau set ini nih, Green Economic and Billing ini kan. Tadi kita copy paste. Kita copy paste di sini dulu. Copy paste nih. Tapi ini belum ada sumbernya. Kita cari doi. Kita cari si doi. Ada doinya enggak? Harusnya ada si doinya di ini artikel Scopus soalnya. Di atas paling atas. Ya, oh ini ya? Dua add to Mendeley. Bukan, yang dua add to Oh ya Mendeley. ini. Oke. Thank you. Nah, habis ini di copy di doinya. Nah, keluar kan? Kalau pakai Mendeley bisa, tapi Mendeley di laptopku agak nge-lag, agak macet-macet. Dan dulu pernah aku pakai Mendeley, datanya error semua, hilang. Jadi agak serem. MyBib gratis nggak? Ini gratis. Kalau aku nulis barang-barang pakai ini, misalnya. Pakai ini enaknya. Ini langsung masuk semua, penulisnya banyak banget. Tapi emang harus dicek lagi sih. Oke, save, muncul. Ini kalau mau in-text citation, ini kalau mau yang ya index, kalau mau copy bibliografi, tinggal ditekan ini. Nih, select copy bibliografi. Nanti bisa jadi daftar isi. Oke, kita contoh aja lah, langsung contoh. Ini kita klik. Langsung ke yang tadi ini ya. Oke, udah jadi kan API-nya. Sekarang kita cari yang lain lah, jangan yang ini lah. Ini agak jelimet. Ini juga kayaknya hapus aja deh. Kita mencoba menjawab konsep of green economy ya. Ini untuk saya yang belum terjun langsung ke green economy. Mungkin nanti kalau teman-teman yang udah paham bisa langsung lebih apa ya, lebih to the point jawabannya. Oke, mungkin nah ini ya, new blueprint for a green economy, menarik nih buku. Tapi biasanya kita nggak bisa akses semua. Tapi nggak apa-apa. Oh, tapi nggak bisa di copy paste, kurang enak sih menurut saya. Oke, ini mungkin bisa. Oh, online library Wiley. Oke lah. Kita coba ambil citasi di sini. Kalau aku biasanya dari abstrak aja sih. Terus ada entry reports ini. Oke. Oke. Ini masih abstrak banget. Tapi bolehlah kita masukin. Karena ada kritiknya. Sama ada beberapa conclusion. Oke. Copy. Habis itu kita paste di sini. Paste ini lebih enak. Oke. Nah, terus kita ambil sumbernya, ini ada doi-nya di sini. Kita copy paste di doi. Oke, jurnal. Klik. Semoga muncul kan? Oke. Nanti kalau misalnya nggak muncul kita pakai manual sih. Tapi most likely muncul. Oke, habis itu kita copy ini. Ctrl V. Dah. Nah, misalnya udah ada dua nih contohnya. Misalnya kita mau gabungin ini. Misalnya kita bisa tulis dia several understanding about green economy. Itu kan tambahan tulisan kita. Habis itu langsung kita masukin yang ini. Tapi kita paraphrase dulu. Misalnya apa ya, can be linked to both theories environmental economic and ecological economic. Kita paraphrase misalnya kayak environmental economics and ecological economics were included
in understanding the concept of green economy as well as its connection. Nah, misalnya gitu dah, main-main paragraf aja deh. Baru ini copy paste. Ini ada beberapa tipe. Oke, kayak gitu. Oke, kayak gini. Habis itu baru kita masukin pandangan kita di sini. Misalnya kayak apa ya? Environmental economic. Oke, misalnya kita bisa both spectrums has similar apa misalnya similar space in environmental apprehending. Nah, gitulah kita kasih komen ke sini. Udah. Habis itu kita misalnya pengen ini tadi udah hapus. Misalnya kita mau pengen masukin ini nih. Mau sambungin ke ini gimana ya cara nyambunginnya ya? Yang ini ngomong tentang environmental ecological. Yang ini ngomong tentang critics. Gitu kan? Gimana kita nyambunginnya? Misalnya bilang aja while several researchers support this concept, some critics were identified, such as apa misalnya such as the representation of green economy that is similar to greenwashing. Nah, misalnya gitulah, ini kan ada nih merely represent greenwashing, udah gitu aja. Habis itu tempel citasi. Udah, habis itu kita ngomong, kita jelasin tentang ini, jelasin gimana, kenapa menurut kita kenapa, atau menurut kita kenapa penulisnya nulis kayak gini, kayak gitu. Itu opini kita, bisa sih di literature review itu yang sudah saya pelajarin kayak gitu. Itu cara nulis literature review. So far itu. Terus misalnya nih, ini udah hapus aja. Misalnya kita menulis references. Loh, ini gimana nih, misalnya ada banyak yang 30 reference pakai Mabib enak. Tinggal ini centang semua. Copy bibliography entries, paste. Dah muncul. Enak. Jadi itulah cara nulis literature review in simple way. Terus kalau misalnya mau pakai AI bisa juga. Misalnya gini. Copy paste. Misalnya make it more academic but understandable. Muncul. Nah, ini perlu dites lagi teman-teman. Perlu dicek lagi apakah ini bahasanya cocok atau enggak, sesuai konteks atau enggak, dan apakah ini terdetek oleh AI identifier atau enggak. Nah, itu perlu dicek lagi lebih lanjut lagi. Itu ada beberapa step untuk ngecek apakah ini detectable atau enggak. Itu lumayan cukup banyak sih, walaupun enggak semuanya 100% bisa, karena kadang-kadang tulisan dari AI dianggap tulisan human dianggap tulisan AI. Tapi kalau teman-teman cuma jelasin konsep, tanya cuman kayak gini, green economy, atau tanya cuman what is the concept of green economy, ini teman-teman copy paste ke paper tanpa dilihat-lihat lagi, tanpa disentuh-sentuh atau diedit-edit lagi, pasti kena AI identifier. Jadi ini adalah cara untuk mengelabui AI identifier, dan cara ini sebenarnya bukan haram-haram banget teman-teman. Soalnya di Elsevier pun dia membolehkan kita pakai generative AI kayak gini, AI yang bisa memproduksi words, tapi untuk memperbaiki bahasa, untuk memperbaiki grammar, memperbaiki konteks, bukan untuk memproduksi ide. Gak apa-apa sebenarnya. Bahkan kemarin waktu saya ke NTU, saya sempat ngobrol sama salah satu editor dan reviewer Q1 di sana. Mereka membolehkan pakai AI, tapi ya itu hanya untuk memperbaiki bahasa,
untuk brainstorm, bukan sebagai penulis, bukan sebagai produksi ide, kayak gitu. So far itu untuk AI. Mungkin nanti bisa ketemu face to face lah kalau kita mau belajar soal AI ini. Apa AI di academic writing. Ini menarik sih teman-teman. Bener-bener paper yang seminggu, yang biasanya sebulan 2 bulan jadi, seminggu bisa jadi kalau serius sih. Kalau pakai AI. Ya walaupun kita juga tetap mikir, tetap pusing juga, tapi pusingnya tuh turun lah, nggak separah waktu tanpa AI. Mungkin seperti itu teman-teman, udah hampir jam 4 di sini dan jam 5 di Malaysia. Apakah ada pertanyaan so far? Selamat sore, Ya, sorry. izin perkenalkan saya Ilham dari CIPOT. Saya punya pertanyaan terkait dengan desain jurnal nih Bang. Ya. Tadi kan Abang ada sempat mention ya tentang AI, bahwa AI itu sebagai referensi saja gitu, bukan kayak sebagai pembuat tulisan. Nah, jadi kan untuk mungkin ke pengalaman aku ya dari semester yang lalu, itu dosen aku tuh sempat ada mention kalau misalnya AI ini kayak 100% tuh benar-benar tidak direkomendasikan gitu. Karena salah satu alasannya ialah AI ini hanya sekedar sekedar membantu saja gitu, tidak 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 membantu secara menyeluruh gitu, hanya membantu secara step by step aja. Terus juga kata dia juga bilang salah satu poinnya dari dosen saya ini bilang kalau AI ini sebenarnya dapat mematikan kreativitas para penulis. Untuk pertanyaan saya ini, apakah hal tersebut benar untuk realitas saat ini, Bang? Terlebih juga saya sebagai student S1 juga kan belakangan ini kan lagi ada banyak kegiatan tulis-menulis gitu. Yang dimana saya rasa AI ini menjadi salah satu ini solusi. Yang dimana saya juga tidak ada basic sama sekali di awalnya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Oke, Ilham ya? Dari Iya, betul Bang. Oh ya Ilham. Oke, sip. Thank you Ilham pertanyaannya. Jadi gini, saya setuju dengan kata-kata dosen kalau AI itu cuma membantu. Karena pada dasarnya AI itu cuma alat yang merangkai kata, yang memastikan kata itu benar atau enggak, sumber itu benar atau enggak kita. Dan kalau salah, itu ya dari kita sendiri, bukan dari AI-nya. Terus kalau yang poin kedua, poin pertama lagi. Poin pertama lagi yang AI itu hanya membantu step by step, benar yang tadi saya bilang pakai ChatGPT cuman untuk merapikan kata-kata, untuk mengecek ini benar atau enggak, untuk ngasih feedback ke tulisan kita. Jadi bukan untuk memproduksi ide. Walaupun kalau diturnitin pun lolos pakai ChatGPT. Tapi AI turnitin nggak lolos. Kayak gitu. Yang kedua, kalau AI apakah bisa mematikan kreativitas? Mungkin karena AI itu alat, kita lihat pisau aja deh. Apakah pisau itu bisa membunuh orang terus kita nggak jadi pakai pisau? Apakah mobil itu bisa membuat kita kecelakaan terus kita nggak mau pakai mobil? Tapi kan tergantung, akhirnya semua tergantung siapa yang make dan bagaimana cara makainya. Nah itu sih komen saya kalau AI bisa membunuh kreativitas. Iya bisa, tapi tergantung cara makainya gimana. Kalau kita terlalu bergantung ke AI, kayak misal cuma copy paste dari AI, benar kreativitas kita mati dan kita bergantung ke AI. Bahkan tulisan kita bisa AI semua. Soalnya secara sekilas itu bagus, tapi ketika dibaca konteks kadang-kadang nggak nyambung, sumber kadang-kadang lari, kadang-kadang dia ngomong ngahalu, tulisannya ngahalu sampai nggak jelas, pokoknya nggak sesuai konteks itu. Jadi tergantung yang make siapa, itu AI. Ada pertanyaan follow up, Ilham? Untuk sejauh ini sudah terjawab, Bang. Oke, thank you. Ini ada lagi dari Kak Dina, Bang. Siapa? Dina, itu dari Dina. Oh, Dina. Oh, Dina. Oh, namanya Dina, ada belum tahu. Oke. Dalam data review kita bisa masukkan dependent dan independent variable, gak Bang? Kalau bisa ada tips untuk menentukan independent dan dependent variable. Oke. Bisa. Kita masukin aja. Tapi sebelumnya kita harus tahu konsep apa itu dependent dan independent variable. Misalnya kayak belajar itu bikin kita pinter. Belajar itu independen,
pintar itu dependent. Nah, kita harus tahu konsep dasar itu dulu. Kalau kita nggak tahu konsep dasar itu dulu, kita masukkan ke AI, tambah pusing. Soalnya kita nggak tahu mau tanya apa ke AI. Oke, langsung kita kasih contoh saja. Langsung kita buka ke ChatGPT. Ini aku search lagi ya. Oke, ini malah jadi workshop ChatGPT. Gak apa-apa. Misalnya ada judul nih. Apa ya? Oke, addressing environmental sustainability of biochemical. Kita copy, kita paste ke sini. Oke. Aduh, bentar, ini nutupin anunya Zoom saya. Bentar. Oke. Misalnya ini dah kita paste ya ke ChatGPT. Habis itu give me some ideas about its possible independent and dependent variable. Explain it in simple way. Udah gitu aja. Nanti muncul, oh ini independennya. Oke. Oke, ini dijelasin juga apa itu independent. This is what you deliberately change or control in your study to see how it affect something else. Kayak tadi, belajar bikin kita pinter. Semakin kita banyak belajar, semakin pinter. Nah, yang kita naikkan kan semakin banyak belajarnya. Nah, itu independen. Semakin kita kurang belajar, semakin nggak pinter. Nah, itu independennya. Terus, dependent tadi pinter itu yang dipengaruhi oleh independent. Okay, so in simple terms, you studying how different ways of making biochemical independent variable. Making biochemical ini independent variable influence their impact on the environment. Impact on environment ini dependent. Oke, udah ketemu. Bisa berarti ChatGPT untuk mengidentifikasi mana independent, mana dependent. Misal kita punya judul, apa coba saranin satu judul? Apa Dina lagi FYP kah atau ada assignment sini? Independent atau lagi apa judul tesis skripsi FYP misal kayak green misalnya gini ini dulu ini kuncinya act as a professor in economy. Nah, kita kita kasih konteks dulu nih bahwa ChatGPT kita jadikan profesor di bidang ekonomi. Habis itu kita I want to write a thesis karena skripsi itu biasanya pakai tesis juga lah. About green economy in New Indonesia Capital IKN. Okay, please list some independent and dependent variable. Oke, muncul atau enggak kita lihat. Nah, nih muncul lah independennya ini. Ya enggak semua dipakai. Kalau semua dipakai pusing juga. Kita pilih beberapa aja. Misalnya kayak ini independennya government policies, investment in green infrastructure. Ini bisa dipakai. Dependennya ini economic growth. Udah semua sudah dibantu oleh ChatGPT. Independent sama dependent variabelnya tinggal kita milih mana yang cocok buat kita. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya suka kasih general topik aja seperti green economy. Nanti kita yang harus punya judul paper gimana yang menjadi ide dalam judul paper dalam bagus. Oke. Cari judul paper yang bagus kayak green economy ya, minta ChatGPT aja. Give me some thesis ideas about green economy. Nah, ini langsung muncul semua. Assessing the impact of renewable energy policies, evaluating the role of circular economy. Ini langsung muncul semua. Teman-teman tinggal pilih mana yang cocok sama teman-teman. Nah, setelah dapat nih, misalnya mana nih yang cocok? Coba tertarik yang mana? Siapa tahu mau jadiin assignment kan? Coba ya kita pilih yang yang paling gampang dipahami lah. Carbon pricing and its effect on greenhouse gas emission reduction. Nah, carbon pricing. Berarti ini misalnya mau dipajakin lah kendaraan karbon. Kayak sekarang kan pajak emisi, tilang emisi. Please write 2 research questions.
muncul. Nah, ini teman-teman cocok nggak sama research question-nya? Dibaca lagi. To what extent does the imbalance of carbon mechanism influence? Nah, dari sini kalau misalnya kita nggak tahu dependent independennya, tanya aja ini copy paste apa dependent independennya. Kayak gitu. Jadi ini simple lah teman-teman kalau ada assignment gitu. Tapi kalau misalnya nulisnya banyak banget, kalau judul menurutku it's okay sih, nggak masalah sih copy paste. Tapi kalau misalnya banyak kayak definisi atau explanation itu copy paste nggak sih, lari sih jawabannya. Oke, mantap Bang Abizul, mantap Bang. Langsung nulis paper lagi Bang. Ini sangat memudahkan nih ChatGPT. Oke, ada pertanyaan lain? Atau mau tanya-tanya soal ChatGPT, soal AI dalam nulis paper? Ada banyak AI sih sebenarnya. Sebenarnya ada misalnya kayak aku pakai konsensus.ai. Ini lumayan enak juga. Jadi kita tinggal nulis research question, habis itu dicariin jawabannya sama ini. Ini semuanya gratis ya teman-teman, by the way. Karena ilmu pengetahuan supposedly gratis. Oke, misalnya ini ya, konsensus.ai. Ini kita tinggal copy paste research question nih. Research question, misal tadi. Ini kan. Nah, misal nih, oke. Tapi ini dia minta specific region on industry in Indonesia. Enter aja. Langsung muncul semua teman-teman. Oh, lagi loading ya. Nanti jawabannya muncul semua di sini. Nah, ini. Muncul. Oh, dari certificate primary funding. If no climate policy were implemented in Indonesia, total greenhouse gas emission would reach ini. Ini jawaban untuk menjawab research question tadi. Jadi simple teman-teman untuk membuat paper. Yang penting ada research question. Ya, pengetahuan supposed to be gratis. Iya sih, bahkan supposed to be. Berarti nggak semuanya gratis dong. Kalau gratis, sekolah gratis harusnya. Oke. Ya, ini jawabannya. Jadi tadi research question, jawabannya ini. Ini untuk academic paper, teman-teman. Bisa juga nulis esai beasiswa biar keren, teman-teman. Soalnya ada sumbernya, pakai ini juga bisa. Yang penting ada research question lagi sama ada jawabannya. Bisa juga untuk menjawab soal interview dari HR, pakai ini lebih keren juga karena ada sumbernya dari academic paper. Bisa juga untuk apa lagi? Untuk nulis motivation letter, kayaknya ChatGPT aja cukup deh motivation letter. Yang penting cerita sih motivation letter itu. Apa lagi? Nulis artikel bisa juga multifungsi. Yang penting kita tahu cara pakainya, kita tahu mau tanya apa dengan ChatGPT. Itu sih. Ada pertanyaan lain seputar ini? Seputar apa aja sih? Seputar AI, academic writing, dan lain-lain. Oke, thank you Dina. Semoga cepat kelar assignment-nya. Ada lagi mungkin? Siapa sih yang di sini? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Boleh ditulis di chat box atau via mikrofon. Mau tanya lagi satu. Silakan. Bagaimana cara mengasah kemampuan kita untuk tahu permasalahan gitu? Karena kadang-kadang kita dikasih ada topik, ada sesuatu yang seru dibincangkan, terus ditulis, tapi kita nggak tahu nih masalahnya di mana. Oke, thank you Bang Hafizul. Oke, ini juga salah satu cara saya ya, cara cari masalah dalam suatu penelitian. Misal gini, misal ada paper, kayak Green Economy aja deh. Tapi yang full paper ya, aku cari yang full paper biar kita bisa lebih explore lebih banyak. Caranya, misalnya ada paper ini, oh ini nggak full paper, semoga adalah kita Ctrl F, habis itu kita tulis aja problem. Oh, nggak ada ternyata. Kita tulis issue. Oh, ternyata ada isu di sini. Nyambung nggak isunya? According to neoclassic economists, environmental issues are due to the inefficient use of natural resource. Nah, ini ketemu masalahnya. Oke, ketemu masalahnya di paper ini. Jadi, inefficient use of natural resources and under evaluation of natural capital. Oh, itu ternyata masalah dari environmental economics.
Nah, kayak gitu caranya mencari masalah di satu paper. Atau misalnya nih, kalau isu nggak ada, kita tulis challenge. Oh, ada, tapi paper lain. Atau kita tulis apa lagi? Isu, problem, challenge, whoever. Whoever ini kata-kata sakti juga teman-teman di paper. Karena itu apa ya? Sebagai kata-kata shifting dari yang bagus ke jelek, kayak wah, for the last 10 years notion of green economy has become increasingly attractive to policymakers. Wah, ternyata green economy itu atraktif ya. However, tapi green economy covers a lot of diverse concept in are not always clear. Nah, ini problem juga. Nah, jadi pakai keyword tadi teman-teman pakai challenge, issues, problem, whoever, nevertheless di finding control F di satu jurnal, nanti ketemu masalahnya di jurnal itu. Kalau kita misalnya nulis tulisan kita sendiri, contohnya kita nulis tadi green economy di IKN kayak gitu, masalahnya apa? Kita cari paper-paper dulu yang pernah nulis tentang green economy di IKN, green economy IKN. Ada apa ya, Ibu Indonesia Capital New Capital. Misalnya ada, kita boleh ambil. Kalau nggak ada, kita cari yang mirip-mirip. Green economy in capital atau in apa, kita cari ibu kota lain lah, misalnya kayak in Washington atau di mana negara di Cina, di mana. Nanti kita cari isunya apa, masalahnya apa, kita temuin masalahnya, dan apakah masalah itu kira-kira sama dengan masalah yang kita temukan di green economy di IKN. Kayak gitu sih so far caranya untuk cari isu. Atau kita pakai ChatGPT juga bisa, kita cari judul, kita tulis judul kita di sini. Ini misalnya dia carbon pricing ini. Terus habis itu kita tulis list several research problem. Oke, ini muncul research problemnya. Tapi teman-teman, research problem itu beda dengan problem ya. Kalau problem tuh ya masalah kita sehari-hari lah, kayak ya kadang-kadang bis T200 lama datang, terus habis itu uang kurang, atau pesawat delay, itu masalah biasa. Tapi research problem bedanya, research problem itu adalah penelitian terdahulu yang belum selesai, atau research gap, atau masalah yang bisa diselesaikan dengan penelitian, itu research problem. Jadi ketika teman-teman baca di ChatGPT, oh ini muncul ya research problemnya, muncul semua. Kita cek lagi ke Google Scholars atau ke Scopus atau ke Publish and Perish. Ya itulah aplikasi atau tools untuk nyari jurnal atau artikel. Apakah isu ini tuh benar-benar masalah nggak sih? Kira-kira peneliti terdahulu membicarakan ini tuh sebagai isu atau bukan? Kalau misalnya iya, apa yang perlu ditambahin, apa yang enggak? Kalau misalnya bukan, kira-kira kalau kita introduce hal ini, apakah itu akan apakah akan jadi novelty kita karena belum pernah ada yang ngomong, atau emang nggak cocok? Itu subjektif teman-teman. Kalau itu tergantung kita sendiri, confident kita untuk menulis itu, confidence level kita. Itu sih. Semoga menjawab Bang Hafizul. Apakah ada pertanyaan follow up? Sip. Oke. Oke, thank you. Thank you juga jawabannya. Yuk. Ada lagi pertanyaan lain? Bang Haikal mau bertanya, jadi kalau misalnya kita mau kita minta tolong ChatGPT buat cariin research problem, itu kira-kira kita bisa langsung copy paste nggak? Tergantung bentuknya gimana. Misalnya research problem kayak apa coba? Kasih judul. Pertanyaan tentang apa? Ya lagi buka assignment nih. Ini soalnya lagi nggak ngambil ini. Soalnya research problem tuh aku nggak tahu ya kalau di Econs kayak gimana. Tapi kalau di Human DHS itu ditulisnya bentuknya paragraf bukan points. Kalau paragraf jelas nggak bisa di copy paste. Tapi kalau poin ada yang bisa, ada yang enggak, tergantung kayak gitu. Oke.
Tapi kalau poin kayak pertanyaan ini kadang-kadang ada yang bisa di copy paste. Tapi kalau ini lebih ke research question sih, bukan research problem sih. Kalau kita ikut standar penulisan paper di HS. Tapi kalau di Indonesia, ini research problem, ini rumusan masalah. Jadi tiap tempat ada beda-beda cara nulis. Oh, berarti kalau misal poin itu bisa langsung ya, Bang. Tapi kalau misal paragraf gitu nggak bisa. Yes, tapi kalau poin banyak kayak gini copy paste semua nggak bisa juga. Ketahuan. Intinya porsinya lah, porsi copy paste-nya harus dipahamin. Itu jangan banyak-banyak. Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak teman-teman? Atau ada yang mau dibantu menyelesaikan tugas? Pakai ChatGPT sih. Oke, jadi sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dengan terjawabnya pertanyaan yang tadi, maka berakhirlah sesi pelatihan kita pada sore ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Haikal Adha selaku pembicara atas penjelasan materi yang telah disampaikan, yang udah ngajarin kita gimana cara membuat literatur review, citation, sama memberikan tips-tipsnya juga tadi secara teori sama praktikal. Semoga ilmu yang diberikan Bang Haikal pada sore ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ya Allah. Oke, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Jadi kita akan tutup acara pelatihan pada sore ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan suratul As. Oke, sampai jumpa di acara pelatihan selanjutnya. Saya Ausi Putioba pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelumnya mohon teman-teman untuk menyalakan kameranya biar bisa mengambil foto untuk sesi dokumentasi. Oke, Dina gimana Dina? Bisa on cam apa enggak? Oke. Oke, Dasya ya. Baba dari operator. 1,